Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Ya, ketemu lagi dengan mata kuliah saya, Sandi. Kali ini kita akan masuk ke materi kedua. Izin saya share screen dulu. Oke, apakah sudah bisa melihat semua share screen saya? Oke, baik, kita mulai. Oke, kita akan masuk ke materi kedua yaitu tentang proyeksi. Jadi harapannya adalah pada mata kuliah ini selesai, pertemuan ini mahasiswa dapat menerapkan metode proyeksi untuk sudut pertama Eropa, kemudian mahasiswa juga mampu menerapkan metode proyeksi pada sudut ketiga atau Amerika, dan mahasiswa mampu menerjemahkan bentuk dimensi ke bentuk tiga dimensi dan sebaliknya. Jadi bentuk dua dimensi ini adalah bentuk proyeksi, sedangkan tiga dimensi adalah isometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proyeksi? Jadi proyeksi adalah representasi atau bentuk gambaran dari sebuah objek pada bidang datar atau dua dimensi. Jadi dua dimensi itu adalah apa? Dua dimensi itu gampangnya adalah sumbunya. Nah, dimensi itu adalah sumbu. Jika dua berarti terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kalau tiga dimensi bagaimana? Tiga dimensi sumbunya adalah sumbu X, Y, dan Z. Dua buah proyeksi yang dikenal di dunia yaitu proyeksi Amerika atau proyeksi sudut ketiga atau lebih gampangnya disebut dengan bidang cermin. Jadi cermin itu kita seperti melihat cermin, kita akan melihat bayangan kita seperti apa yang kita lihat apa namanya di cermin ya. Jadi akan dipantulkan. Kemudian yang kedua adalah proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa itu adalah proyeksi sudut pertama atau paling gampang disebut bidang tembus. Jadi ibaratnya kalau yang proyeksi Amerika itu adalah bidang cermin, sedangkan di proyeksi Eropa adalah bidang tembus atau kaca. Kita melihat kaca, kita akan melihat di sebaliknya seperti itu. Cara menentukan proyeksi yang pertama adalah tentukan pandangan depan. Ini yang paling penting. Front view itu menentukan semuanya. Jadi, apa sih front view itu atau pandangan depan itu? Pandangan depan adalah pandangan yang memberikan informasi paling banyak. Baik informasi itu dari segi ukuran maupun dari segi bentuk di situ. Jadi, langkah pertama untuk menentukan gambar proyeksi adalah menentukan apa? Pandangan depan. Betul. Kemudian setelah itu apalagi kemudian yang ditentukan setelah pandangan depan itu adalah pandangan samping. Nah, ini bisa bisa dibolak-balik ya. Pandangan samping dengan pandangan atas. Ini boleh bolak-balik. Boleh bolak-balik di sini. Jadi, antara dua ini dia boleh bolak-balik. Terserah mana dulu yang bisa kalian lihat. Ya, jika kalian melihatnya adalah pandangan atas dulu, ya sudah pandangan atas dibuat. Kemudian pandangan samping. Setelah itu, tentukan pandangan pelengkap. Jadi kalau jika dirasa pandangan depan tidak cukup, pandangan samping tidak cukup, dan pandangan atas tidak cukup, bisa menambahkan dengan pandangan bawah. Samping dari sebelahnya, kalau ini samping kanan, berarti ini kalau ini samping kanan, berarti yang di sini samping kiri. Seperti itu atau sebaliknya. Pandangan miring, jika bendanya dalam bentuk miring ya. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Oke.
Kemudian kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa itu simbolnya adalah begini. Itu adalah proyeksi Eropa. Jadi ada ibaratkan di sini adalah mata, ini adalah mata, kemudian ini cara memandang bendanya ini ya. Nah, seperti di awal tadi dikatakan bahwa pandangan Eropa disebut juga sebagai bidang tembus. Artinya apa? Sekarang kita lihat dari model seperti ini. Kita lihat dari atas, dilihat dari atas nih. Nah, tapi bendanya bukan ada di atas, tapi adanya di bawah sini. Ketika lihat dari samping, nah dari samping sini dilihat, kemudian hasilnya adalah di belakangnya. Jadi inilah yang dikatakan dengan bidang tembus. Jadi kalau kita melihat dari atas, letaknya adalah di bawah. Sedangkan kalau melihat dari samping, kanan atau kiri, itu jika melihatnya dari kanan, letaknya di kiri. Kalau melihatnya dari kiri, letaknya ada di kanan. Nah, itu adalah proyeksi Eropa. Kemudian kita lanjut ke proyeksi Amerika. Oh, maaf. Sebelumnya, nah ini ada yang perlu dijelaskan lagi. Jadi letaknya ya, letak posisinya. Letak posisinya itu nanti digabungkan. Ini ada pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan apa tadi? Pandangan atas di sini. Jadi posisinya sudah ditentukan bahwa bentuknya adalah seperti. Nah, di mana? Gimana cara membuatnya? Jadi utamakan dulu, seperti dikatakan di awal tadi, bahwa utamakan dulu adalah pandangan depan. Setelah itu baru pandangan samping atau pandangan atas. Nah, letaknya bagaimana? Nah, perhatikan nih letaknya. Letaknya pasti ya. Kalau pandangan depan di sini, berarti pandangan sampingnya itu sejajar dengan pandangan depan. Sedangkan itu sejajarnya ke samping ya. Sejajarnya ke samping seperti ini. Kalau dari atas itu sejajarnya di atas atau di bawah. Itu sudah melihat. Jadi posisi ini bisa menentukan orang yang melihat membaca gambar itu sudah tahu. Jika gambarnya bentuknya seperti ini, berarti ini adalah pandangan atas, kemudian ini adalah pandangan samping kiri, kemudian ini adalah pandangan tanpa kita memberitahu. Jadi kembali lagi dari pertemuan awal dulu, waktu pertemuan satu, bahwa dikatakan bahwa gambar itu adalah media komunikasi dari teknik mesin. Jadi semuanya serba standar. Karena kenapa? Informasinya hanya berupa gambar, tidak berupa kita bicara seperti ini. Seperti saya menyampaikan materi seperti ini dalam apa namanya bicara dan kalian menerima gitu. Tapi kalau dalam bahasa gambar, saya memberikan gambar dan kalian akan membaca gambar. Dan kalian harus tahu maksudnya gambar itu dibuat seperti apa dan prosesnya bagaimana. Oke, kemudian kita lihat, nah ini adalah apa namanya perbandingan di sebelah kanan itu adalah proyeksi Eropa. Maaf, sebelah kiri itu adalah proyeksi Eropa dan sebelah kanan adalah proyeksi Amerika. Ya, jadi sebetulnya materi yang sebelumnya itu eh, saya kembali lagi ke ini sebelumnya. Nah, Eropa dan Amerika itu sama, hanya saja bedanya saya kembali lagi.
Eropa itu adalah bidang tembus, sedangkan Amerika itu adalah bidang cermin. Jadi, kita samakan di sini, kembali lagi, untuk pandangan depan, ini adalah pandangan A, itu pada pandangan Amerika, itu munculnya ada di sini. Ini adalah pandangan depan. Kemudian untuk proyeksi Amerika, itu bisa kita lihat bahwa ininya adalah di sini. Ya, sama nggak? Sama. Untuk pandangan depan itu harus sama, baik proyeksi Amerika maupun proyeksi Eropa. Nah, ini saya tulis saja di sini. Di sini adalah Eropa, ini adalah Amerika. Oke, untuk poin A, sekali lagi untuk proyeksi Eropanya adalah bentuknya seperti ini, kemudian di Amerika bentuknya juga seperti ini. Sama bentuknya. Oke, kita lihat kemudian untuk gambar yang nomor B. B itu adalah pandangan dari atas. Pandangan dari atas, kalau bidang di proyeksi Eropa, sekali lagi, pandangan atas untuk proyeksi Eropa itu letaknya ada di bawah. Nah, dia adalah bidang tembus. Untuk Amerika sendiri bagaimana? Untuk Amerika tetap di atas karena dia adalah bidang cermin. Cermin kalau ngelihatnya dari atas ya ditaruhnya di atas gitu kan. Kalau Eropa ngelihatnya dari atas itu ditaruhnya di bawah. Begitu seterusnya kita lihat di sini. Kemudian untuk eh, C itu adalah pandangan dari samping kiri. Nah, kita lihat ini dari samping kiri itu kalau di Amerika itu letaknya ada di maaf, kalau Eropa itu letaknya ada di sebelah kanan. Ya, kalau pandangan Amerika itu tetap sebelah kiri ya sebelah kiri. Itu. Kalau kita lihat lagi di apa namanya di poin D, cara ngelihatnya dari sebelah kanan. Ya, di proyeksi Eropa itu kalau lihatnya dari sebelah kanan, dia diletakkannya di sebelah mana? Ya, betul, di sebelah. Nah, kalau Amerika letaknya ada di sebelah kanan karena kita ngeliatnya dari kanan ya baliknya ke kanan. Ah, ini ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau pandangan itu dicampur? Jadi kalau pandangan depannya pakai Eropa, pandangan depannya pakai Eropa, kemudian pandangan samping kanannya pakai Amerika, pandangan atasnya pakai Eropa. Nah, itu namanya jadi proyeksi gaduh-gaduh. Bisa nggak? Tidak bisa, karena sekali lagi gambar proyeksi itu adalah media komunikasi. Jadi harus satu arah nih. Kalau pakai Eropa ya Eropa semua, kalau ya Amerika ya Amerika semua gitu. Nah, tahunya dari mana Pak? Kita menggunakan Eropa atau Amerika? Nah, kita kembali sini. Pada kepala gambar nanti harus mencantumkan simbol proyeksi Eropa untuk yang ini dan simbol proyeksi Amerika untuk yang ini. Jadi mutlak harus diberikan eh, apa namanya simbol, harus diberitahukan bahwa gambar ini menggunakan proyeksi Amerika ataupun proyeksi Eropa. Oke. Nah, eh,
Kita lihat nanti kita simulasikan. Saya pindah simulasi. Oke, kita lihat ada beberapa contoh yang saya sampaikan berupa apa namanya, ini juga termasuk ke dalam materi juga. Nah, contohnya adalah model seperti ini. Oke, saya putihkan dulu supaya jelas. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jika kita bayangkan ada benda tiga dimensi seperti ini, bentuknya menjadi seperti apa ketika diproyeksikan. Oke, kita lihat di sini saya multiple port. Nah, kita lihat dalam kondisi seperti ini, kita lihat di sini nih, mana yang pandangan depan? Ya, ada yang bisa? Nah, pandangan depannya adalah yang mana? Yang sebelah sini, yang pojok sebelah kiri atas, kiri bawah, atau kanan bawah. Yang jelas ini isometri. Oke, yang mana? Ya, betul. Ini adalah pandangan depan. Dan ini adalah kita lihat, ini adalah pandangan atas dan ini adalah pandangan samping kanan. Kita lihat di sini pandangan depan, pandangan sebelah kanan itu letaknya di mana? Sebelah kanan. Pandangan atasnya berada di sebelah atas. Kalau pandangan atasnya berarti dengan kata lain ini adalah proyeksi apa? Ya, proyeksi Amerika. Saya menggunakan Autodesk Fusion 360 di mana proyeksi yang digunakan pada aplikasi ini adalah menggunakan proyeksi Amerika. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, ini ada ulir. Sebentar, ada ulir. Ada tugu, ya ibaratkan tugu, dia mempunyai ujung adalah ulir. Nah, ketika saya proyeksikan menggunakan proyeksi Amerika, kita lihat di sini. Nah, sekarang mana lihat? Mana pandangan depan? Jangan sampai tertipu ya. Nah, betul. Ini adalah pandangan depan. Jadi pandangan depan itu adalah pertemuan dari atas sama dari samping. Ini jadi adalah pandangan depan di sini. Ya, jadi jangan sampai salah. Dilihat saja. Jika bentuknya kotak seperti ini, bentuknya kotak, di sini adalah pandangan, ada pandangan, di sini adalah pandangan, di sini adalah pandangan. Berarti yang paling pandangan depan adalah pertemuan dari dua pandangan. Jadi ada ini pandangan depan. Nah, jadi paham ya. Jadi pandangan depan adalah irisan atau pertemuan dari dua pandangan lain. Kenapa seperti itu? Kita kembali lagi ke definisi bahwa pandangan depan adalah pandangan yang memberikan paling banyak informasi. Jadi sudah selayaknya dia membantu proyeksi yang gambar proyeksi pandangan yang lain untuk informasinya maupun dari segi dimensinya. Nah, kita lihat dari sini, kita lihat pandangan depan.
dan pandangan samping itu mempunyai bentuk yang sama, kecuali yang pandangan atas. Artinya apa? Pandangan samping, pandangan samping dan pandangan depan itu bisa dijadikan satu. Jadi pandangan sampingnya ini sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada pandangan depan yang bentuknya sama dengan pandangan samping. Pak, bagaimana dengan pandangan atasnya? Pandangan atas boleh digunakan, boleh tidak. Karena kalau kita melihat seperti ini, itu asumsi kita, pandangan kita, sepengalaman kita, ini sudah memberikan bentuk bahwa dia bentuknya adalah, ya, bentuknya adalah lingkaran. Seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuknya kotak bagaimana? Otomatis pandangan atas itu diperlukan. Nah, ini adalah jadi untuk pandangan seperti ini, dia dapat diwakili oleh dua pandangan saja atau bahkan satu pandangan saja. Kita masuk ke apa namanya model berikutnya. Nah, model berikutnya bentuknya seperti ini. Kita lihat. Ini adalah pandangan depan. Kemudian ini adalah pandangan samping dan ini adalah pandangan atas. Nah, kita lihat dari gambar ini, dari gambar proyeksi ini, yang sedikit membingungkan adalah gambar proyeksi dari sebelah kanan. Tidak memberikan apa-apa. Saya jadi bingung melihat seperti ini. Jadi tidak ada bentuknya apa, bentuknya hanya kotak saja. Nah, model yang seperti ini dapat diwakili hanya menggunakan dua buah gambar saja, gambar atas dan gambar depan. Ya, ya. Jadi gambar itu, proyeksi itu tidak harus lengkap tiga gambar atau lima gambar atau 10 gambar tidak. Jika dirasakan satu pandangan saja sudah cukup, itu jauh lebih baik karena akan memberikan eh, apa namanya gambar yang lebih sederhana. Kalau dua boleh nggak? Boleh. Tiga boleh? Boleh. Jika kondisinya rumit bagaimana? Semakin banyak pandangan akan semakin baik. Seperti itu. Nah, ini yang dua pandangan, kita bisa di dua pandangan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh berikutnya adalah, nah ini ada sebuah model bentuknya seperti ini. Saya sederhanakan dulu. Nah, dia bentuknya isometrinya seperti ini. Ketika saya lihat melalui proyeksinya, ternyata berbeda nih semuanya nih. Nah, gambar inilah yang memerlukan proyeksi dari depan, dari atas, maupun dari samping. Tujuannya sekali lagi untuk memberikan informasi yang sejelas mungkin di sini. Jadi dilihat ini adalah pandangan depan, apa namanya memberikan gambar atau memberikan informasi yang jelas dari sudut pandang dari sebelah sini. Ya, kemudian gambar yang atas itu memberikan informasi jika dilihat dari pandangan atas. Kemudian yang informasi dari apa namanya sebelah kanan itu memberikan informasi jika dilihat dari sebelah kanan. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui chat ataupun dari apa namanya bisa raise hand. Oke, kita masuk lagi ke materi selanjutnya.
Ini tadi kita sudah bahas. Nah, ini adalah contohnya sebuah benda. Kita lihat dia proyeksinya adalah bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, ketika dilihat ini ada sebetulnya di sini ada bantuan ya. Ada bantuan. Nah, ini bantuan tapi bantuan ini hanya untuk proses belajar saja. Pada aktualnya tidak ada garis bantu seperti ini. Ini misalkan gambar ini harus dilihat dari sini atau tidak. Jadi gambar dan ini pun sekali lagi eh, dimensi ataupun ukuran itu sebenarnya tidak boleh diberikan pada gambar isometrik. Ini tidak boleh semuanya. Tidak boleh ada gambar yang diberikan, gambar isometrik yang diberikan ukuran. Tidak boleh di sini. Hukumnya haram. Ya, yang boleh diberikan adalah ukuran di bentuk proyeksi seperti ini. Ya, kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Kita lihat, jika diberikan dalam bentuk eh, proyeksi isometri dalam bentuk dimensi, ini akan menimbulkan banyak masalah. Masalahnya adalah persepsi. Jadi, nanti kita lihat ada beberapa contoh yang menimbulkan kesalahan persepsi. Contohnya, contohnya di sini adalah 60, di sini apa sih namanya ukurannya? Apakah jarak ini dari sini ataukah yang ini ke sini? Nah, itu kita tidak jelas juga. Tapi kalau dilihat dari gambar proyeksinya sudah jelas bahwa 60 itu adalah dari eh, garis ini ke garis ini. Itu yang jelas di situ. Kemudian apa namanya? eh, apa namanya untuk tiga dimensi sendiri atau proyeksi itu sebetulnya hanya memberikan informasi terkait dengan bentuk. Jadi jika proyeksinya bentuknya seperti ini, gambar proyeksinya seperti ini semua, nah maka gambar tiga dimensinya atau gambar proyeksi gambar isometrinya adalah seperti ini. Begitu. Jadi sekali lagi isometri hanya membantu, hanya tugasnya membantu untuk memberikan gambaran kepada apa namanya pembaca gambar bahwa bentuk dari pandangan proyeksi itu bentuk secara tiga dimensinya adalah seperti ini. Sedangkan ukurannya itu bisa dibaca detail itu melalui gambar proyeksi. Baik. Ini adalah contohnya. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, untuk bentuk seperti ini, itu gambar proyeksinya adalah bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira pandangan depannya yang mana nih? Ada yang bisa jawab? Kita lihat. Saya ambil garis saja ya di sini. Garis, kemudian dari garis ini sini. Nah, ternyata yang mendapat pertemuannya adalah titik ini. Artinya apa? Artinya yang gambar depan adalah gambar ini. Tinggal kita terjemahkan nih. Kita terjemahkan. Ini pandangan depan. Di sini ada di bawah. Di bawah dilihat. Dilihatnya bagaimana? Dilihat ininya. Lihat garis ini. Garis ini adalah garis nyata. Ya. Nah, di sini garis nyata itu menunjukkan bahwa dia di atas ini. Artinya gambar ini adalah gambar pandangan atas. Oke. Nah, ini adalah pandangan dari samping. Berarti ini adalah proyeksi apa? Ya, sini adalah proyeksi apa?
Oke, Eropa begini kan? Atau bagaimana? Betul apa salah? Ayo. Eropa itu bentuknya adalah ini mata, ini begini dia. Nah, kadang bidangnya ada bidang tembus. Pak, dari tadi ngejelasin kok apa namanya di sini kan ada garis titik-titik nih. Nah, itu apa Pak fungsinya? Kenapa ada garis titik-titik, ada garis nyata? Oh, ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Sangat bagus. Nah, saya jelaskan di sini. Gambar proyeksi, jika gambarnya nyata di depan mata, terlihat bentuknya itu menggunakan garis nyata. Garis nyatanya seperti ini ya. Ini garis nyata dari depan. Nyata. Karena ini garis ini adalah garis ini. Ya, garis ini, kotak ini adalah garis kotak ini. Jadi kalau dilihat seperti itu, dan garis ini itu adalah garis ini. Nah, titik-titik itu gimana? Titik-titik ini itu menggambarkan bahwa ada garis yang tidak terlihat yang berada di dalam benda. Apa tuh yang tidak terlihat? Lubang ini tidak terlihat. Kalau diluruskan, lurus ke dalam, itu bentuknya adalah bolong. Jadi digambarkan di sini ada titik-titik. Ya. Nah, kalau pandangan atas bagaimana? Pandangan atas sama. Titik-titiknya bentuknya seperti ini ya. Saya hapus dulu. Nah, titik-titiknya seperti ini kan. Ada yang pandang, ada yang panjang, ada yang pendek. Makanya ini ada yang panjang di sini, kemudian ada yang pendek ini. Gitu. Ya. Jadi apa namanya gunanya titik-titik adalah untuk menggambarkan bahwa ada objek atau ada lubang atau ada benda di belakang dari apa namanya benda yang terlihat. Nah, kemudian seperti ini kita lihat lagi. Nah, di ditamakan di apa namanya diberikan bahwa pandangan depannya adalah dari sini. Ini adalah pandangan depan. Ya, di sini ada lingkaran. Pak, lain sini kok ini kok nggak kelihatan ya? Nah, kenapa tidak kelihatan? Karena ukurannya sama dengan yang di depan ini. Jadi, mereka berhimpit ya. Sebetulnya ada dua di sana. Taunya dari mana? Kita lihat di gambar pandangan samping. Nah, ternyata ada dua nih dari sini. Kan? Nah, dari sini bentuknya seperti ini. Dari samping ternyata bentuknya adalah bulat. Nah, di sini ada gambar titik-titik. Titik-titik artinya ada di sini apa? Menggambarkan dia ada lubang di sini. Ini lubang, makanya digambarkan titik-titik. Artinya lubangnya dia tembus. Nah, ini ada gambar garis apa lagi nih? Ini adalah garis sumbu atau garis aksis diberikan pada apa namanya objek-objek yang berbentuk lingkaran. Seperti ini. Lingkaran pasti ada sumbunya. Seperti itu. Oke, kemudian apa namanya bentuknya sudah seperti ini, kemudian ada lubangnya sudah diberikan. Nah, sudah. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, boleh nggak kalau saya menggambar depannya di sini, kemudian untuk referensi Eropa ya, Pak ya. Ini gambar depan, kemudian saya gambar sampingnya saya taruh atas. Nggak taunya kertas saya nggak cukup, Pak. Saya gambar lagi, pandangan sampingnya ada di kertas berikutnya. Boleh nggak? Tidak boleh. Gambar ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, oleh karena itu,
kita belajar di awal kemarin bahwa ada ukuran kertas. Ukuran kertas tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan gambar lengkap. Jadi, ukuran kertas itu jika kalian ingin menggambarnya di A3 boleh, gambarnya seberapa. Itu yang pertama, itu dari ukuran kertas. Yang kedua ada namanya skala. Nanti kita akan belajar di toleransi dan dimensi. Apa itu skala? Jadi, kalau di sini dikatakan gambarnya adalah ukurannya adalah 40, kalau kita menggunakan skala tidak harus 40, kita bisa gambar sepanjang 20. Tapi tetap ukurannya adalah 40. Itulah dinamakan dengan skala. Seperti itu. Tapi nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya pada apa namanya subjek untuk dimensi dan toleransi. Baik, ini kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal berikutnya. Apa sih namanya bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah pandangan depannya. Pandangan depannya adalah bentuknya seperti ini. Kemudian pandangan samping kanan bentuknya seperti ini dan pandangan atas bentuknya seperti ini. Jadi agak apa namanya agak sulitnya ini harus sedikit membayangkan ya kira-kira kalau benda ini diputar bentuknya seperti apa gitu. Dan sebaliknya. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Di sini ada lubang dan di sini panjang lubangnya, ya bentuknya lubangnya adalah seperti ini untuk di pandangan depan. Nah, pandangan lubangnya seperti ini dan di pandangan ininya itu terlihatnya dari pandangan atas. Untuk lubangnya, di sini ada lubang, tahunya dari mana? Dari pandangan atas. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan lagi. Pak, kalau misalkan saya gambar di pandangan depan itu apa namanya dikatakan panjangnya 15. Kemudian pandangan sampingnya itu karena kesempitan itu saya perkecil Pak, jadi pakai skala 1:2. Boleh nggak Pak? Tidak boleh. Skala, saya katakan di awal tadi, gambar proyeksi itu adalah satu kesatuan. Skala yang diterapkan itu adalah skala untuk seluruh gambar. Jadi tidak boleh pandangan depan skalanya 1:1, pandangan samping 1:2, kemudian pandangan atasnya 2:1, tidak boleh. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat khusus, misalkan nanti kita belajar banyak di potongan apa namanya itu nanti ada sempalan. Jadi ketika saya ingin apa namanya ingin mendetailkan hanya sebagian kecil saja di bagian sini saja itu boleh. Ini saya perbesar menjadi 3 kali atau 4 kali itu boleh. Hanya untuk mendetailkan ukuran yang di sini. Gitu. Boleh. Tapi tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan harus dijelaskan bahwa itu detailnya adalah 2:1 atau 1:2 dan biasanya ditulis tidak di kepala gambar, tapi khusus di masing-masing proyeksinya sendiri. Oke, ini adalah contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah bentuknya seperti ini dan pandangan depannya sudah dijelaskan. Nah, kita lihat di sini agak berbeda nih dengan pandangan sebelumnya nih. Nah, ini pandangannya pandangan sampingnya ada di sebelah kanan nih. Kalau yang ini kan di sebelah kiri. Ini juga di sebelah kiri. Nah, yang sebelah sini adalah sebelah kanan. Nah, ini pandangan yang mana? Pandangan Eropa kah atau proyeksi Eropa kah atau proyeksi Amerika? Yang mana? Ya, tetap ya. Tapi cara pandangnya yang melihat berbeda. Kalau yang ini ada di sebelah kanan, berarti pandangannya melalui melihatnya dari sebelah kiri. Ini karena kenapa? Kita lihat saja di pandangan atasnya. Pandangan atas itu letaknya ada di bawah atau ada di atas.
Gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa pandangan atasnya ada di bawah, berarti itu proyeksi Eropa. Oke, demikian penjelasan dari saya beserta dengan contoh soalnya. eh, untuk memperlancar dan pemahaman kalian, bisa dikerjakan soal-soal berikut di kertas, terserah. Apa namanya, untuk mudahnya sih saya berikan saja di kertas milimeter blok ya, untuk lebih mudah untuk apa namanya, mempermudah ukurannya di sini ya. Jadi kita gunakan milimeter blok saja ya. Jadi kalian hanya menggambar bagi yang NIM-nya ganjil, ujungnya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, itu menggunakan proyeksi Eropa. Sedangkan yang untuk NIM genap 24, 0, 6, 8 itu menggunakan proyeksi Amerika. Kerjakannya di kertas milimeter block. Nanti dikumpulkan sama-sama di meja saya. Nanti akan kita periksa sama-sama. Ya, tugas ini bagian dari penilaian, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tugas ini nanti akan saya berikan melalui grup, PPT-nya juga sekalian saya akan bagikan di grup supaya untuk media pembelajaran lebih lanjut. Nah, untuk apa namanya, untuk referensinya nanti juga akan saya berikan. Jadi referensinya sekalian mau belajar bahasa Inggris ya. Jadi saya akan berikan dalam bentuk bahasa Inggris. Di sini totalnya ada 10. Satu, dua, satu, dua, kemudian 3, 4, 3, 4, 5, 6, ini 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 10. Oke, saya berikan 10 tugas untuk apa namanya, untuk latihan mahasiswa untuk lebih memahami gambar proyeksi ini. Jadi proyeksi itu apa namanya, untuk menerjemahkannya seperti itu. Jadi nanti kalian ada contoh-contoh juga dapat melihat bagaimana cara melihat gambarnya. Di sini sudah ada contoh, saya katakan tadi sudah ada apa namanya, garis bantu cara melihat pandangan depan. Ini garis ini adalah untuk melihat pandangan depan. Tapi nanti pada saat aktualnya apa namanya, diharapkan bahwa feeling kalian, intuisi kalian sudah dapat melihat bahwa pandangan depannya itu yang paling pas tuh dari mana. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang diberikan dapat memberikan eh, pencerahan ya terhadap apa namanya, proyeksi di mata kuliah gambar teknik. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.